Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Gebriani MPM 20.1765 dari kelas B jurusan Pendidikan Geografi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PKLH atau Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai peranan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Dan di sini saya akan mengangkat studi kasus yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, yakni mengenai berbagai sampah di lingkungan pasar tradisional. Selain itu juga video ini saya akan memaparkan secara singkat analisis dampak lingkungannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Pengelolaan lingkungan selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan, juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Kondisi lingkungan yang demikian, jika dimungkinkan, perlu diperbaiki agar dapat bermanfaat kembali bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang memenuhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Keadaan-keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan homostatis atau keseimbangan apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran. Namun, apabila campur tangan manusia telah melampaui batas kemampuan salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara komponen lingkungan. Masalah lingkungan yang utama adalah ledakan penduduk dan perkembangan teknologi. Kedua masalah tersebut secara langsung berhubungan dengan manusia. Ledakan penduduk timbul karena manusia yang terus aktif bereproduksi, sedangkan perkembangan teknologi bersumber dari peningkatan kapasitas kemampuan berpikir dan pengembangan metode positif pada diri manusia. Masalah lingkungan timbul karena dinamika penduduk, pemanfaatan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif, dan benturan tata ruang. Pola kehidupan manusia memang mengalami suatu revolusi besar-besaran ketika dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya populasi jumlah manusia, dan juga perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan. Pola hidup termasuk sebagian di antara ada yang kurang selaras dengan lingkungan alam sehingga menghasilkan krisis lingkungan. Jumlah penduduk dunia di tahun 2017 tercatat 7,6 miliar dan akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030, 9,8 miliar pada tahun 2050. Data The Spectator Index di tahun 2018 dari 20 negara dengan penduduk terbanyak di urutan pertama yaitu Cina dengan jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa, India jumlah penduduk 1,33 miliar jiwa, Amerika Serikat jumlah penduduk 328 juta jiwa, dan Indonesia memiliki populasi penduduk sebesar 265 juta jiwa dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Faktor yang juga turut memunculkan krisis lingkungan adalah konsumsi berlebihan dan pola konsumsi boros. Konsumsi berlebihan menuntut sistem produksi memperbesar kapasitasnya yang berarti menambah jumlah zat buangan sisa hasil industri yang dihasilkan dan sisa hasil limbah plastik manusia, yaitu sisa konsumsi berupa bahan pembungkus. Khususnya sampah plastik turut menjadi permasalahan karena tidak dapat menjalani daur biologis. Berikut 5 negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia.
Indonesia berada di peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik. Indonesia sudah banyak melakukan berbagai usaha untuk membantu kelancaran perekonomian rakyat dengan cara membangun kawasan industri dan kawasan komersial itu sendiri seperti pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri merupakan faktor pendukung perekonomian yang menjadi kebutuhan hidup rakyat di Indonesia. Permasalahan pasar tradisional sendiri terletak pada sampah. Sampah adalah bentuk yang berbentuk padat dari bahan basah atau organik maupun kering anorganik yang sudah tidak terpakai lagi. Dan sampah terjadi akibat konsekuensi dari adanya aktivitas manusia di pasar tradisional. Pasar sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Maka dari adanya aktivitas tersebut menimbulkan volume sampah yang sangat besar. Sampah itu sendiri menyebabkan lingkungan pasar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan masih sering terjadi sampai saat ini dan meningkat dari waktu ke waktu akibat dari aktivitas manusia. Pencemaran itu sendiri mengakibatkan lingkungan menjadi rusak dan pada akhirnya menjadi buruk untuk kehidupan manusia. Maka dari itu, manusia harus berupaya untuk mencegah agar dampak negatif yang akan terjadi dapat dikurangi dari pencemaran tersebut. Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini akibat dari sampah berkembang sangat cepat. Sangat disadari bahwa pencemaran terhadap sampah sangat mengganggu kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menangani masalah tersebut diperlukan peran aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Sampah sendiri masih menjadi permasalahan besar yang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah sampah sangat sering terjadi di kota-kota besar. Sampah sendiri merupakan limbah padat yang memiliki dampak negatif di dalam sebuah lingkungan kehidupan. Sampah padat merupakan benda-benda yang tidak dapat diurai kembali, contohnya plastik, besi, kaleng, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri masih sangat minim akan kesadaran membuang sampah ke tempat yang telah disediakan. Seharusnya masyarakat Indonesia sadar akan dampak yang akan ditimbulkan dari kebiasaan negatif membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dari kebiasaan tersebut. Pasar tradisional masih menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam mencari kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Di dalamnya terdapat kegiatan jual beli antara pedagang pasar dan pembeli. Kegiatan ini secara tidak langsung menimbulkan pencemaran sebagai akibat pembuangan sampah pasar seperti sampah plastik, sayur-sayur busuk, dan limbah pedagang ikan yang menjadikan tempat tersebut becek, kotor, dan berbau tidak sedap. Pasar tradisional masih sangat identik dari hal yang terlihat kumuh, bau, dan becek. Hal itu sendiri diakibatkan oleh banyaknya sampah yang berserakan dan bertumpuk, sehingga terjadi dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah-sampah itu sendiri timbul akibat ulah dari manusia yang berperilaku buruk dan tidak taat membuang sampah pada tempatnya. Di pasar tradisional, hampir setiap hari manusia melakukan aktivitas di sana. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan sampah yang dihasilkan di pasar tradisional sangat banyak. Dari aktivitas yang dilakukan pasar tradisional menimbulkan sampah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu harus dibutuhkan pengendalian pencemaran akibat sampah pasar agar dapat terbentuknya sebuah lingkungan yang bersih. Fasilitas yang ada di pasar tradisional harus lebih memadai lagi dalam pengendalian sampah. Pengelolaan sampah seiring dengan perkembangan kota telah menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan, tidak terkecuali di Kecamatan Deluhur. Permasalahan pengelolaan sampah tidak akan pernah dapat diselesaikan jika hanya bertumpu pada pemerintah saja, tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai sumber penghasil sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah. Usaha untuk mengurangi jumlah sampah di pasar Deluhur belum dilakukan oleh setiap lapisan individu yang membuang sampah di pasar seperti pedagang dan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan pengolah sampah, belum ada program yang ditetapkan agar sampah di pasar Deluhur berkurang jumlahnya. Penanggulangan yang pertama disebut reduce. Pembatasan timbunan sampah atau pengurangan sampah, reduce diartikan sebagai kegiatan mengurangi pemakaian atau pola perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan.
Usaha untuk mengurangi jumlah sampah di pasar daya luhur belum dilakukan oleh setiap lapisan individu yang membuang sampah di pasar seperti pedagang dan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan pengelola pasar, belum ada program yang diterapkan agar sampah di pasar daya luhur berkurang jumlahnya. Untuk pengelola pasar sebaiknya menyediakan tempat pembuangan atau wadah sampah yang memenuhi kriteria kesehatan yang telah ditetapkan serta membuat slogan-slogan di setiap sudut pasar yang berisikan himbauan menjaga kebersihan lingkungan pasar. Penanggulangan yang kedua disebut reuse. Pemanfaatan kembali sampah atau reuse menurut penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengelolaan terlebih dahulu. Sebagian masyarakat memanfaatkan sampah basah untuk pupuk kompos, dan sampah kering dilakukan pembakaran. Hanya sebagian kecil pedagang yang melakukan hal tersebut. Pengelola pasar hanya menumpuk sampah basah dan kering pada suatu kontainer dan diangkut ke tempat pembuangan sampah. Sampah dibiarkan tertimbun begitu saja tanpa diolah kembali. Penanggulangan yang ketiga disebut recycle. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Pendauran ulang atau recycle menurut penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengelolaan terlebih dahulu. Hasil penelitian mengenai recycle sampah di pasar daya luhur adalah sampah yang telah terkumpul ditimbun begitu saja tanpa dilakukan sesuatu seperti diproses kembali menjadi barang berguna seperti pupuk, kompos, dan kerajinan tangan. Intinya di sini adalah tidak ada proses daur ulang sampah dilakukan di pasar daya luhur. Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup memang ada dua aliran yang berkembang. Aliran yang pertama melihat bahwa manusia memiliki keunggulan sehingga dapat memanfaatkan alam secara maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Aliran yang kedua melihat bahwa manusia sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan, sehingga perlu berusaha hidup selaras dengan lingkungan. Aliran yang pertama memang menghasilkan manusia-manusia yang berprinsip ekonomis tinggi, tetapi mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan pandangan pertama, inilah eksplorasi alam secara sewenang-wenang terus berkembang. Aliran yang kedua, yang diharapkan dapat tumbuh sebagai penyelas guna terwujudnya idealisme pembangunan berwawasan lingkungan, dan lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan keberlanjutan lingkungan untuk kebutuhan masyarakat.